Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dialog Wilwatikta. Jadi hari ini kita akan membahas nih kebijakan yang lagi ramai dibicarakan, yaitu work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara. Jadi sejak 1 April 2026, pemerintah resmi memberlakukan WFH setiap hari Jumat untuk ASN pusat dan daerah. Tujuannya adalah menghemat energi di tengah naiknya harga bahan bakar global. Jadi dalam kebijakan ini, ASN tetap wajib melaporkan kinerja harian melalui aplikasi, penggunaan kendaraan dinas yang dibatasi, dan sektor layanan publik esensial seperti kesehatan dan keamanan tetap harus bekerja di kantor. Tapi kebijakan ini menimbulkan perdebatan. Apakah benar WFH membuat ASN lebih efisien atau justru menurunkan kualitas pelayanan publik? Hari ini kita sudah bersama 5 narasumber. Ada Rafael Zaki dan Rafa sebagai pekerja kantoran, kemudian ada Riana sebagai dokter, dan ada Urai serta Kalista yang menjadi masyarakat yang terkena dampak. Kita mulai dari pihak yang mendukung dulu. Oke, Rafael Zaki, menurut kamu kira-kira bagaimana tanggapan mengenai kebijakan ini? Kalau kita lihat dari tujuannya, kebijakan ini sangatlah logis. Pemerintah sedang dalam tekanan dari kenaikan harga bahan bakar global. Artinya, pengeluaran negara untuk energi juga meningkat. Nah, dengan adanya WFH, 1 hari dalam seminggu, otomatis konsumsi BBM berkurang. ASN tidak perlu berangkat kerja. Kendaraan dinas juga dibatasi. Kalau jumlah ASN di Indonesia jutaan, pengurangan 1 hari saja sudah berdampak sangat besar. Selain itu, kita juga harus realistis. Banyak pekerjaan ASN itu berbasis administrasi dan digital. Seperti membuat laporan, pengolahan data, rapat koordinasi, itu semua bisa dilakukan secara online. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kuat untuk memaksa semua ASN untuk datang ke kantor. Oke, terima kasih Rafael Zaki atas tanggapannya. Selanjutnya, Rafa, apakah kamu ingin menambahkan? Ya, aku mau melihat dari sisi efisiensi kerja. Banyak orang berpikir kalau kerja itu harus datang ke kantor, duduk dari jam 8 sampai jam 4. Padahal kenyataannya, produktivitas itu tidak selalu bergantung pada lokasi. Justru seringkali waktu di kantor itu terbuang karena hal-hal yang tidak produktif seperti ngobrol, rapat yang tidak efektif, atau kelelahan karena perjalanan. Dengan WFH, ASN dipaksa untuk bekerja lebih fokus pada output karena ada sistem pelaporan kinerja harian melalui aplikasi, jadi tidak bisa asal-asalan. Bahkan kalau kita pakai logika sederhana, kalau seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya dari rumah dengan hasil yang sama atau lebih baik, kenapa harus dipaksa datang ke kantor? Oke, selanjutnya kita kasih si kontra. Riana, kamu sebagai pihak yang kurang setuju dengan adanya kebijakan ini, menurut tanggapan kamu gimana? Ya, saya tidak menolak ide efisiensi, tapi saya mempertanyakan implementasinya. Kita tidak bisa menyamakan semua jenis pekerjaan ASN. Pemerintah memang bilang sektor esensial tidak ikut WFH, tapi dalam praktiknya pelayanan publik itu tidak hanya tenaga inti seperti dokter atau polisi. Ada administrasi, ada petugas pendukung, ada sistem birokrasi yang saling terhubung. Kalau sebagian dari mereka WFH, maka alur kerja bisa terganggu. Misalnya di rumah sakit, dokter memang tetap masuk, tapi kalau bagian administrasi lambat respon karena WFH, pasien tetap terdampak. Jadi masalahnya bukan soal bisa atau tidaknya bekerja di rumah, tapi soal keterkaitan antar pekerjaan. Tapi kan sudah ada sistem digital. Itu dia masalahnya, kan gak semua instansi punya sistem digital yang matang. Di kota besar mungkin bisa, tapi daerah banyak yang masih bergantung pada dokumen fisik. Jadi kebijakan ini terkesan seperti dipukul rata, padahal kondisi tiap daerah berbeda. Jadi menurut kamu kebijakan ini terlalu cepat untuk diterapkan? Betul, harusnya pemerintah memastikan dulu kesiapan infrastruktur dan sistem kerja, baru menerapkan kebijakan ini secara luas. Oke, Rafael Zaki, gimana tanggapan kamu? Saya setuju bahwa tidak semua daerah siap. Tapi kalau kita terus menunggu semua siap, kita tidak akan pernah maju. Justru kebijakan seperti ini bisa menjadi pendorong untuk mempercepat digitalisasi. Kalau tidak dipaksa, sistem lama akan terus dipakai. Aku juga mau menambahkan soal pelayanan terganggu. Itu sebenarnya bisa diatasi dengan manajemen kerja yang baik. Misalnya dibuat sistem shift, jadi tidak semua pegawai WFH di hari yang sama, atau ada tim khusus yang tetap standby di kantor. Jadi bukan berarti WFH otomatis membuat pelayanan buruk. Itu tergantung bagaimana instansi melakukannya. Tapi itu idealnya, di lapangan kan nggak seperti itu. Wah, mulai panas ya diskusinya. Oke, selanjutnya kita mendengar dari sisi para masyarakat yang terdampak. Kita mulai dari Urai dulu. Kira-kira menurut kamu sebagai masyarakat yang menggunakan layanan publik, bagaimana tanggapan mengenai kebijakan ini?
Jujur aku melihat dua sisi. Aku setuju kalau tujuannya tuh untuk efisiensi dan penghematan energi. Itu masuk akal. Tapi sebagai masyarakat yang aku rasain tuh bukan kebijakan, tapi dampaknya. Pernah aku mengurus dokumen secara online saat hari Jumat, tapi responnya tuh lama banget. Aku tidak tahu itu karena WFH atau tidak, tapi yang jelas aku harus menunggu lebih lama. Jadi menurutku itu masalah utamanya tuh adalah kecepatan pelayanan. Kalau WFH tapi tetap cepat aku nggak masalah, tapi kalau jadi lambat itu yang bikin kesel. Oke, kalau menurut Kalista gimana? Aku lebih ke pengalaman langsung sih. Pernah aku datang ke kantor pemerintahan hari Jumat. Ternyata beberapa pegawai tidak ada karena WFH. Aku disuruh datang lagi hari Senin. Itu jelas merugikan ya, karena aku udah meluangkan waktu dan tenaga. Jadi menurutku kebijakan ini tidak boleh mengorbankan masyarakat. Harus ada sistem pengganti. Misalnya tetap ada petugas di tempat atau layanan online yang benar-benar aktif. Jangan sampai masyarakat yang harus menyesuaikan, seharusnya pemerintah yang menyesuaikan pelayanan. Oke, setelah mendengar tanggapan dari Urai dan Kalista, Riana, apakah kamu setuju dengan tanggapan mereka berdua? Sangat setuju, ini yang saya khawatirkan. Kebijakan yang terlihat bagus secara teori, tapi menyulitkan di praktik. Kita tidak bisa hanya fokus pada efisiensi internal ASN, tapi harus bisa melihat dampaknya ke masyarakat. Tapi kalau kita terus melihat dari sisi negatifnya, kita tidak akan pernah mencoba perubahan. Semua kebijakan pasti ada masa penyesuaian, tidak mungkin langsung sempurna. Betul, bahkan kebijakan itu sudah mengantisipasi dengan adanya pelaporan kinerja harian, artinya ASN tetap diawasi. Selain itu, pembatasan kendaraan dinas juga menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kebijakan yang santai, tapi ada tujuan besar yaitu penghematan energi nasional. Tapi penghematan energi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, itu prinsip dasar. Dan pelayanan publik juga tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka, itu yang harus kita ubah. Menurutku kalian berdua benar sih, tapi dari sisi masyarakat kami hanya ingin satu hal, pelayanan tetap berjalan. Iya, mau WFH atau tidak, kami tidak peduli. Yang penting urusan kami selesai. Jadi kalau bisa disimpulkan, kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu efisiensi kerja ASN dan kualitas pelayanan publik. Sebelum kita tutup, aku ingin mendengar masing-masing pendapat kalian mengenai solusi yang konkret. Jadi kita mulai dari Rafael Zaki dulu, bisa disampaikan solusinya? Solusinya adalah pemerintah harus memperkuat sistem digital dan memastikan para ASN mengerti cara kerja WFH. Kalau dari aku harus ada indikator kinerja yang jelas, jadi ASN tetap produktif walaupun dari rumah. Harus ada pembatasan yang ketat sih, siapa saja yang boleh WFH, terutama jangan sampai mengganggu pelayanan. Harus ada layanan yang responsif baik online maupun offline. Bukan cuma itu, tapi juga harus ada petugas yang tetap di kantor. Biar masyarakat nggak kecewa. Baik, dari diskusi kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa kebijakan WFH ASN bukan sekedar soal kerja dari rumah, melainkan menyangkut efisiensi negara, perubahan sistem kerja, dan juga kepuasan masyarakat. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir, kemudian juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kami. Selamat tinggal, dan selanjutnya jangan lupa nonton episode yang akan datang. Dadah!